Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulin akan sedikit menjelaskan tentang akhlak. Nah, di sini pengertian akhlak dalam bahasa Arab yaitu akhlak itu huluk dalam bahasa Arab ini, yang artinya itu sebagai tingkah laku, perangai atau tabiat. Nah, secara terminologi sendiri, akhlak itu tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk mencapai keinginan yang mendasar untuk melakukan sesuatu perbuatan. Jadi maksudnya karena akhlaknya misalnya ingin sesuatu itu harus gitu, ada yang keinginan di dasar diri kita. Nah, akhlak sendiri terbagi dua, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Nah, akhlakul karimah itu perbuatan yang harus dimiliki setiap muslim. Contohnya ya kita harus sukarela, berkorban, terus jujur, kita harus mempunyai sopan santun, tawakal, adil, sabar, dan sebagainya. Nah, kalau akhlak yang kedua ini itu akhlak yang perbuatannya tercela lah, harus dihindari. Harus dihindari manusia, karena akhlak yang ini tuh akan mendatangkan mudarat bagi diri kitanya sendiri dan bagi orang lain yang berada di sekitar kita. Nah, itu tuh contohnya itu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah. Karena kan ya hampir semuanya lah harus dihindari, tapi tetap ada beberapa juga yang tidak bisa dihindari. Nah, tujuan akhlak ini harus kita tuh harus tujuannya itu harus lebih baik, karena harus menjadi manusia yang baik, karena manusia itu sebagai makhluk yang lebih tinggi, yang lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya. Nah, dalam hal ini juga ada beberapa ruang lingkup terhadap akhlak, yaitu akhlak pribadi. Itu yang paling dekat adalah diri kita sendiri. Maksudnya kalau bukan kita ya yang merubah buat lebih baik itu siapa lagi kalau bukan kita sendiri. Nah, akhlak yang kedua pun pihak keluarga, karena kan kita hidup, kita sebagai anak ya harus didikan orang tua juga agar akhlak kita tuh baik gitu kan. Selain itu juga lingkungan sekitar, yaitu akhlak bermasyarakat. Misalnya dalam masyarakat itu kita juga terbentuk akhlaknya seperti apa. Misalnya si tetangganya itu akhlaknya baik, insya Allah kalau buruk juga tetap berpengaruh terhadap akhlak kita gitu kan. Nah, akhlak bernegara, kita juga harus membela negara tanpa mengurangi gimana-gimananya, tapi tetap harus diri kita sendiri gitu. Nah, faktornya ada beberapa faktor juga sih yang mendukung, seperti keturunan. Nah, keturunan itu dari orang tua kita, lingkungan itu kayak tetangga, saudara gitu. Terus sekolah itu membentuk akhlak kita juga seperti apa. Misalkan teman-teman kita area bergaul
sekolah itu mendidik akhlak kita ya bisa menjadi yang lebih baik. Nah, pergaulan teman-teman sendiri pun bisa mempengaruhi akhlak kita. Dalam hal ini kita harus bisa mencerna nih, atau kita harus bisa memfilter antara teman yang membawa dampak positif dan dampak negatif ke diri kitanya. Nah, terus yang terakhir itu penguasa atau pemimpin. Nah, pemimpin ada, misalnya kita berumah tangga nih, pemimpinnya harus seperti apa. Misalkan dia pemimpinnya melenceng, ya kita harus memberitahu gini, kalau yang dilakukan itu salah, harusnya gini loh, jangan begini, nanti berakibatnya seperti apa. Misalkan dalam pekerjaan itu, Pak begini loh, Bu begini loh, biar kitanya juga enak gitu kan kerjanya, tidak saling menguntungkan gitu kalau di pekerjaan. Nah, kalau di rumah tangga bilang ke suami kan, misalkan kalau suami atau ke orang tua, Bu Pak begini loh, nantinya akibatnya seperti apa, kan istilahnya kitanya tidak hanya mengikuti, tapi kita juga harus memberikan saran gitu kan ya. Yang penting kita bisa menanamkan agar iya loh, ini kita tuh bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk, selagi kita dididik atau menanamkan diri di dalam diri kita agar bisa memilih dan memilah agar akhlak kita tuh seperti apa nantinya. Atau kita harus mempunyai komitmen dalam, saya itu harus begini, agar saya tidak terpengaruh oleh siapapun. Karena kan di sini kan ada banyak faktor, terutama lingkungan, terus sekolahan, pergaulan, tempat bekerja, biar kitanya tidak berpengaruh signifikan ke diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.